Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septia Sri Permata dari kelas reguler AMGT 1. Kali ini saya akan membahas tentang software atau perangkat lunak pada aplikasi Photoshop. Pengertian dari Photoshop yaitu Photoshop atau biasa disebut sebagai Photoshop merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk mengedit foto atau gambar dari pembuatan efek. Photoshop juga memiliki beberapa format seperti yang pertama PSD, yaitu versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Yang kedua, PSD atau Photoshop Document adalah format yang digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk layer termasuk teks, blend mode, max, opacity, clipping fence, central warna, cancel alpha, dan setting dove. Yang ketiga, BDD adalah versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Fungsi utama Photoshop yaitu untuk mempercantik gambar, merekayasa gambar, dan membuat desain gambar. Adapun fungsi Photoshop secara teknik yaitu yang pertama mengkombinasi dua gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. Yang kedua, menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. Yang ketiga, memberi atau merubah warna. Yang keempat, merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil atau menjadi lebih besar. Yang kelima, mempertajam warna dan kualitas gambar. Yang keenam, membersihkan atau memperindah gambar. Pada aplikasi Photoshop terdapat beberapa bagian penting yang juga memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Seperti pertama itu ada layer, yaitu sebagai kanvas tempat mendesain gambar. Yang kedua ada tool, yaitu alat yang digunakan untuk mendesain atau menyunting gambar. Yang ketiga ada menu, yaitu tempat utama di mana semua tool Photoshop berada. Yang keempat itu adalah toolbox, yaitu tempat khusus yang menyediakan tool-tool penting agar lebih mudah dilihat atau dipakai. Aplikasi Photoshop ini juga ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kita lihat dulu kelebihannya, yaitu yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih memuaskan. Yang kedua, mudah dioperasikan. Yang ketiga, banyak fitur-fitur yang unggul. Yang keempat, bisa digunakan untuk membuat tulisan dengan efek yang diinginkan. Yang kelima, bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing. Yang keenam, bisa membuat beragam material. Dan yang ketujuh, bisa juga digunakan untuk mengelola beberapa materi web. Yang kedelapan, bisa untuk editing lebih lengkap dibanding yang lain. Yang ke-9 bisa untuk merekayasa foto. Yang ke-10 bisa menambah efek lagi meski sudah terlalu banyak efek. Yang ke-11 penyimpanan dapat menggunakan berbagai format. Yang ke-12 Photoshop lebih cepat kerjanya. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa kekurangan dari Photoshop, yaitu yang pertama, banyaknya layer yang digunakan membuat orang bingung ketika menggunakan Photoshop. Yang kedua, Photoshop kurang baik saat digunakan untuk membuat majalah dan brosur karena tidak bisa sempurna saat membuat paragraf. Yang ketiga, ukuran yang dibutuhkan terlalu besar. Dan yang terakhir, saat akan mencetak hasil Photoshop, kertas yang digunakan terlalu sulit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.